Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Sabina Fairuza dari Universitas Mula Warman, Prodi Sastra Inggris. Menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Sastra lisan suku Kenyah Bakung di Desa Longapan Baru. Latar belakang, tulisan ini berfokus pada suku bangsa Dayak Kenyah Bakung yang kini tinggal di Desa Longapan Baru, di Kecamatan Longpujungan. Akhir-akhir ini sekelompok masyarakat Bakung menetap di Longapan dan terakhir pindah ke Longaran sekitar tahun 1969. Oleh karena itu mereka berasal dari Longapan, maka Desa Longaran lebih dikenal dengan nama Longapan Baru. Tujuan penelitian: menginventarisasikan jenis-jenis sastra lisan yang ada, mengetahui kedudukan dan fungsi sastra lisan, menyelamatkan tekena cerita rakyat Bakung dari kepunahan dengan merekam, mentranskripsikan, dan menerjemahkan berbagai tekena ke dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu kepada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung, yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Kedudukan dan fungsi. Ada 4 fungsi sastra lisan Bakung: sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang, sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur, sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan yang berhubungan dengan kekuatan magis, sebagai alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Jenis-jenis sastra lisan. Karya sastra yang termasuk prosa adalah tekena atau cerita rakyat, ngidau, penangisan orang meninggal, dan pengucapan mantra seperti pada pengobatan orang sakit, bonbon usa talon untuk mengambil lebah di pohon tinggi, tuba lai tuba sanit untuk menubah ikan, dan kelapa tak penyakit kini untuk mengusir roh jahat dari kampung. Dalam masyarakat Bakung, puisi sebagai bentuk karya sastra dapat dibagi menjadi 2, yaitu kendau dan tiang. Kedua jenis ini berupa nyanyian dan hanya dibedakan atas jumlah pelakunya. Apabila penyanyinya tunggal, maka nyanyian itu disebut kendau, dan apabila lebih dari 1 disebut tiang. Tema-tema tekena. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pikiran atau persoalan bagi pengarang yang diungkapkan dalam karya sastra. Setiap tekena tentu mempunyai tema pokok yang didukung oleh subtema sebagai tema penunjang. Tema yang dianalisa hanya menyangkut 3 tekena, yang dapat diselesaikan sampai pada tahap terjemahan bebas. Tekena Laking Kuyang ngen Linjau, cerita orang hutan dan harimau. Tekena Jalung Merang, tekena Balan Tempau. Tokoh-tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh cerita dalam tekena Bakung banyak persamaannya dengan judul cerita yang sesuai dengan isi pokok. Analisa ini mendiskusikan tokoh-tokoh utama dan tokoh-tokoh pendamping. Tekena Laking Kuyang ngen Lenjau, sesuai dengan judulnya, Laking Kuyang atau orang hutan dan Lenjau harimau. Kemudian masih ada tokoh lainnya, yaitu Belawan Lenjau yang tak lain adalah putra Lenjau. Tokoh pendamping adalah Bungan Baya, yaitu ibu Belawan Lenjau. Tekena Jalung Merang. Tokoh utama dalam tekena ini adalah Jalung Merang, Jalung Bilung, dan Urai Belawan, sedangkan tokoh pendampingnya adalah ibu Jalung Merang. Tekena Balan Tempau. Tokoh utama dalam tekena ini adalah Uyan Balan Tempau, ayah Usun Garing Luran dan Awing Liwen, Bening Nyanding, dan Jalung Ila. Tokoh-tokoh pendampingnya adalah Uyaumo, Ulau Tau, Kring Jalung, dan istrinya. Keterkaitan dengan alam pada masa lampau dan kini. Hubungan antara masyarakat dan alam pada masa lampau dapat dilihat dari isi tekena. Alam menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan juga berbagai bahan berguna yang dengan mudahnya masyarakat dapat terperoleh. Hal yang dapat disimpulkan dari isi tekena tentang alam masa kini adalah bahwa alam masih tetap menyediakan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun individu. Hasil ladang selalu mencukupi asalkan ada usaha dari anggota masyarakat yang bersangkutan secara memadai. Demikian juga halnya dengan hasil buruan atau hasil hutan lainnya. Lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepo Maut. Lagu dan musik tradisional tak pelak juga merupakan bagian penting dari keseharian masyarakat Kenyah Lepo Maut. Terbukti hampir
Dalam setiap kegiatan keseharian, pegelaran lagu dan musik tampil mewarnainya. Ragam lagu rakyat. Ada 9 jenis lagu yang dikenal oleh masyarakat Lepomaut yang dapat digolongkan dalam 5, yaitu lagu belian, lagu silun, londe, uyau along, melalu. Jenis-jenis alat musik. Masyarakat Lepomaut mengenal pula lagu instrumental yang dipakai sebagai pengiring acara menari, sehingga para penari dapat menyesuaikan gerak dan langkah kaki dengan irama dan instrumen musik. Dikenal 5 jenis dalam 3 kategori alat musik, yaitu alat musik petik, alat musik pukul, dan alat musik tiup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.